Saya ingin tahu anak saya kangen sekali. Kangen sekali. Kalau bagaimanapun itu anak saya terpisahkan juga tidak bisa. Saya juga kangen sama anak saya, biarpun anak saya seperti itu. Ya udah ibu nggak usah sedih, nggih. Ya udah Ustaz Yudi, tak tolong sama Mas Habibi untuk jemput anaknya. Mudah-mudahan mau diajak ke sini, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tadi ibunya ngomong apa? Ustaz saya enggak, itu di dalam tadi. Dia kangen sama anaknya katanya. Terus sama Gus disuruh jemput. Gimana pun itu anakku, gitu dia bilang. Ngapain nih? Nyembuhin orang sakit. Hah? Apa? Nyembuhin orang sakit. Ayo, diri Yai. Nyembuhin orang sakit dengan dibuka kayak gini. Terus? Masya Allah. Tapi di dalam kitab Adabul Islam, Ya, orang mengobati walaupun orang perempuan yang diobati tidak ada masalah. setidaknya ada saksinya Pak Yai. Banyak orang Ya, katanya- mana nggak ada? Banyak orang. Aku mau ke ibu aja. Yakin? Iya. Kemarin kamu injak-injak ibumu. Ayo. Ayo ikut juga. Ini. Man, saya masih pakai sandal. Ayo. Daripada kamu tak pentung Oh, sapu ini. saya nggak takut dipendung. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadat, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wafiqna amalan maqbulan wahab lana rizqan wasi'an
وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدنا علما نافعا وفقنا عملا مقبولا وهبنا رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil mukhtari man da'ana ilahi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Selamat malam saudaraku para pecinta Gio atau Gio Mania dimanapun Anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat sebanyak-banyaknya bagi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita dari segala macam musibah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita dari segala macam petaka. Amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita dari segala macam gejolak jiwa. Amin. Amin. Saudaraku para pecinta Gio atau Gio Mania, kasih sayang ibu sepanjang masa. Ketika kita masih kecil, ibu kita rela mengorbankan segala-galanya demi kita.
rela mengorbankan nyawanya demi kita, bahkan terkadang rela menahan lapar asal anaknya kenyang. Seorang ibu pandai menyimpan kesedihan di saat anaknya lapar, menahan bagaimana laparnya pura-pura kenyang. Itulah ibu kita. Hatinya sedih, hatinya hancur ketika melihat anaknya sedih, ketika melihat anaknya susah. Ibu kita yang kasih sayangnya luar biasa. Tapi terkadang kita, ketika kita sudah besar, kita sudah menikah, kita meninggalkan dan mengabaikannya. Bayangkan wajah ibu kita yang saat ini nampak urat-urat tua dalam wajahnya. Mungkin saat ini saudara-saudaraku yang nonton tayangan ini, ada yang bekerja ke luar negeri, ada yang ke Taiwan, ada yang ke Hong Kong, ada yang ke Saudi, dan jauh dari orang tuanya. Coba renungkan, tiba-tiba dapat telepon berdering, dapat kiriman video ibumu sudah terbujur kaku, ibumu sudah dibungkus kain kafan, ibu kita sudah dimandikan dan disolati mau diantar ke kuburan. Padahal beberapa waktu yang lalu kita bentak-bentak ibu kita. Beberapa waktu yang lalu lewat telepon kita berkata kasar kepada ibu kita. Tapi saat ini kita sudah nggak ada lagi yang kita maki-maki, yang kita kasari, karena dia sudah nggak ada selama-lamanya. Dia ibu kita. Coba renungkan yang selama ini kita sering membuatnya menangis, yang selama ini kita sering meneteskan air mata ibu kita, sering menyakiti, sering berkata kasar. Malam hari ini renungkan, saudaraku yang punya ibu, yang ibunya masih hidup, yang selama ini sering mengabaikannya, mencampakkannya, bahkan gak ada dalam hatinya, disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan keluarganya, sampai rela ibunya, sampai lupa dengan ibunya. Padahal ibunya di sisa-sisa akhir hidupnya berharap sekali anaknya ada di dekatnya. Tapi kita sehari, seminggu, sebulan, bahkan setahun gak nengok ibu kita. Bahkan saat ini banyak sekali mungkin saudaraku saat ini bekerja ke luar negeri, meninggalkan ibu kita. Coba renungkan saudaraku, bagaimana pedihnya ketika kita ditinggal selama-lamanya oleh ibu kita. Coba tiba-tiba kalian dapat video bahwa ibu kalian sudah dibungkus kain kafan. Tadi sore kita berkata kasar kepada ibu kita. Tanpa sadar kita menyakiti hati ibu kita. Tanpa sadar kita membuatnya menangis. Ibumu sudah meninggalkanmu selama-lamanya. Mumpung saat ini bagi kalian yang ibunya masih ada, yang jauh saat ini, senangkan hatinya, gembirakan hatinya. Ibu kita tidak berharap apa-apa dari kita, tapi ibu kita berharap kasih sayang dari kita, saudaraku. Sebelum kita ditinggal selama-lamanya dari kita, ibu kita rela mengorbankan nyawanya demi kita. Seperti saat ini, kenapa hati saya tersentuh untuk menyampaikan ini? Karena kita sekarang sedang merawat seorang ibu, yang mana ibu ini, bagaimana pedihnya tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana sakitnya ibu ini ketika didurhakai sama anaknya, yang harusnya yang merawat ibunya yang sudah tua renta, di sisa akhir hayatnya harusnya dia. Kami bisa merasakan bagaimana sakitnya hati beliau. Anak semata wayangnya satu-satunya, bahkan menutupi kesalahan-kesalahan anaknya di hadapan kita semua kemarin. Itulah kasih sayang ibu. Bagaimana pedihnya hati seorang ibu. Bagi kalian juga yang sudah ibunya sudah berada di alam kubur, malam hari ini doakan ibu kalian. Sebut namanya Ummi ya Allah, Ibu ya Allah, Ummi ya Allah. Bayangkan ketika masa kecil bersama kalian, ibu kalian menyuapi kalian. Tapi sekarang sudah berada di alam kubur, kita nggak pernah mendoakannya, nggak pernah datang ke kuburannya untuk mendoain. Kita sudah lupa. Maka malam hari ini angkat tangannya, ya Allah, izinkan ibuku yang sudah wafat melihatku saat ini di dekatku.
kalau aku sedang rindu kepadanya, aku kangen padanya. Nggak ada yang mustahil. Saat ini mungkin ada kalian yang sendirian di kamar. Saat ini mungkin ada yang kalian sedang di kantor. Minta sama Allah yang rindu sama ibumu. Ya Allah, sambungkan ruhku dengan ruh ibuku ya Allah. Izinkan ya Allah ibuku yang sudah wafat menyaksikanku malam hari ini menyebut namanya kalau aku anaknya rindu padanya ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga yang menyaksikan ribuan orang menyaksikan tayangan ini, semoga kita semua tidak dijadikan golongan orang yang durhaka kepada Allah. Baik, Pak Yudi, Mas Habibie dan juga Abang Maesa di sini. Ya Gus. Saya berpikir bagaimana kalau kita berhari-hari, semakin hari makin lama ibunya Iriana tinggal di sini. Menurut kalian gimana? Menurut saya Gus, tidak baik juga kalau kita ada di sini seorang wanita, ibu-ibu. Takutnya ada fitnah Gus di sini. Apa sebaiknya kita kerjasama sama dinas sosial atau yang instansi terkait yang bisa mengurusi masalah ini Gus? Soalnya kalau kita sendiri yang turun, takutnya ada fitnah di situ. Tapi Dinas sosial ya. nggih. Tapi menurut saya Bang Maisa itu terlalu jauh, Bang. Mungkin kita ya ini jalan satu-satunya kita tunjukkan ke anaknya. Apakah selama ditinggal ibunya ini anaknya merasa kehilangan apa gimana? Enggak, saya takutnya hal ini terulang kembali. Soalnya sifat itu tidak susah sekali untuk dirubah. Gini aja, paling enak Coba ibunya sih. aja. Coba Mas Yudi, tolong bawa ke sini ibunya. Monggo. Tuh. Monggo. Enggak Bu, silakan Bu. Monggo. Gus, saya ingin tahu anak saya kangen sekali. Saya kangen sekali sama anak saya. Gus, apa yang harus kita lakukan saat ini Gus? Jadi ibu maunya seperti apa? Karena kami sudah merembukan hanya satu solusi, tapi ibu tetap kami serahkan semuanya ke keputusan ibu. Bagaimanapun itu anak saya terpisahkan juga tidak bisa. Saya juga kangen sama anak saya, biarpun anak saya seperti itu. Bagaimana kondisinya sekarang? Saya ingin tahu. Tapi kita tidak bisa lepas, Gus. Kalau ibunya ke sana, takutnya hal ini terulang kembali, terjadi seperti kemarin-kemarin lagi, diperlakukan tidak baik ibunya, Gus. Apa sebaiknya kita utus Habibie dan Mas Yudi? Iya, Mas Yudi untuk datang ke sana. Siap, saya nggak apa-apa. Untuk jemput dia kemari. Karena ketakutnya kalau kita ke sana, hal ini akan berubah, akan kembali terjadi seperti yang kemarin. Tapi kalau anaknya kemari, kita bisa protek ibunya. Ibu gak sedih lagi ya? Ya,
namanya anak, Bos. Namanya anak ya, seorang ibu itu kangen sama anaknya. Biarpun bagaimana keadaannya, saya ingin tahu. Ibu di sini aja sementara biar santri-santri saya akan mencoba untuk menjemput ya, untuk menjemput anaknya. Dengan mudah-mudahan doain aja tersentuh hatinya, mau diajak ke sini ya. Doain biar Ustadz Yudi sama Mas Habibi menjemput anaknya. Ya Bu ya. Doain aja. Udah Ibu nggak usah sedih, nggih? Ya udah Ustadz Yudi tak tolong sama Mas Habibi untuk jemput anaknya. Mudah-mudahan mau diajak ke sini, nggih. Kalau nggak mau gimana? Terpaksa apa gimana? Kalau nggak mau gimana? Muhammad? Kalau nggak mau gimana? Bilang sama dia, ibunya tidak mau ketemu lagi sama dia kalau dia tidak kesini. Ibunya kangen gitu ya? Iya. Siap. Ya sudah, biar berangkat kita tunggu aja. Sabar ya Bu ya. Ya. Goni ikut ya? Iya. Ikut kameramen ya? Ikut apa? Mas Yudi sama Mas Habibi ya? Yes. Kita tunggu sini aja. Nggih. Ini mic-nya. Ini mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini kita kembali lagi nih, Sat. Dari kemana lagi? Berarti kita jemput di Di rumahnya itu. Rumahnya mbaknya itu menyusahkan orang itu mbak itu. Iya. Tadi ibunya ngomong apa? Ustaz saya enggak itu di dalam tadi. Dia kangen sama anaknya katanya. Terus sama Gus disuruh jemput. Gimana pun itu anakku gitu dia bilang. Emang anak gak tahu adab gitu Ustaz. Anjing. Takutnya gitu. Apa itu kalau anak gak dimondokkan gitu, takutnya begitu jadinya. Makanya itu untuk menjaga putra putri panjenengan dan ingin belajar ilmu agama lebih dalam, bisa dipondokkan di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah. Jadi untuk hari ini dan seterusnya kita sudah membuka untuk penerimaan santriwan-santriwati baru, jadi bisa langsung dipondokkan saja putra putrinya di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah. Itu ini kayak nganu, kayak Pos Marius. Iya. Ini gimana? Ya pastinya itu bisa dipondokkan dengan cara chat admin di 081 33 22 77 Nah, 6. Ini kayaknya agak mengeri. Ya kita disuruh cepet-cepet tuh Ustaz. Cuma kita Sadar. masih butuh banyak waktu umur ini. iya. Mau Ya izin. kalau Ustadz Yudi udah nikah ya Mas Yudi. Kita yang amsong. Kita ini. Astagfirullah. Oh, salah. Insyaallah ini kok udah menepi dia. Kan ora. Ya menepi. Enggak, terus ya. Gimana mobil ini ya? Oh, luput Astagfirullahaladzim. aja ya Allah. Ini ngapain nih? Ikut juga. Oh, Ini ngapain juga toh saya? Aku kalau lewat jalan sempit ini males. Oh. Emang dekat rumahnya gangnya sempit Jawa, jadi kita agak lambat.
Gon. Mana rumahnya Gon? Di depan. Oh, depan. Iya. Oke. Mic-nya aman ya? Wih, loh. Gas. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ngapain nih? Nyembuhin orang sakit. Hah? Apa? Nyembuhin orang sakit. Ayo, diri Yai. Nyembuhin orang sakit dengan dibuka kayak gini. Terus. Masya Allah. Terus. Kenapa pantangan kata gua? Apa? Hah? Ya tanya sih yang punya rumah kok tanya sama saya. Ya Allah, astagfirullah. Tanya yang punya rumah. Berduaan. Kiai. Allah Akbar. Mana berdalil? Ini katanya tuntunan malamnya macam apa ini? Astagfirullah. Tapi di dalam kitab Adabul Islam, Ya. orang mengobati walaupun orang perempuan yang diobati tidak ada masalah. Setidaknya ada saksinya, Pak Yai. Banyak orang Ya, katanya. mana nggak ada? Banyak orang. Harusnya ada saksi nih. Mana banyak orang? Kesakitan. Mana banyak orang? Ini kesakitan. Apa yang sakit? Apa ini kemarin nggak ada? Hah? Ini tanyakan. Bangun tiba-tiba udah kayak gini. Astagfirullahaladzim. Kok Habibie bilang katanya yang bikin Pak Yai? Ya. Yang bener kamu? Ya Yusuf. Ya. Gimana nih, Bi? Jangan sampai ini adalah ulah panjenengan sendiri. Jenengan yang berbuat seperti ini dan jenengan kesini seolah-olah menjadi pahlawan penyelam. Jangan kayak gitu, itu modus, Yai. Saya mau tanya, kalau waktunya Mahesa, saya menuduh gitu, kamu marah-marah. Tapi kenapa sekarang kok waktunya kamu menuduh saya, kok kamu ndak punya Kenapa? perasaan? Ya karena di sini hanya berdua, Yai. Loh. Kalau ada 3 orang dan menjadi saksi. Terus kalau ini kesakitan, anak ini sakit, Terus minta ditolong, terus Ya. saya mau nyusul kamu gitu ah? ya cari orang lain lah buat Iya, saksi. banyak orang Mana? pintunya ya kebuka. Ayo mana? Pintunya ya kebuka. Mana, Yai? Loh, kalau pintunya ketutup, kamu kan nggak bisa Astaga. masuk. Setidaknya jangan sekecil ini bukannya, Yai. Ini fitnah. Udah. Astagfirullah. Apanya yang sakit? Apanya? Diapain tadi? Diapain kamu? Gak kasihan sama aku. Ini Diapain? sakit, saya lewat, ini teriak-teriak minta tolong. masuk akal. Jangan jadikan modus, Yai. Kalau nggak masuk akal, kamu ya yang nolong ya. Astagfirullah. Pijitin Terus? kaki saya yang kayak tadi. Hah? Pijitin. Ini orang sakit ini. Ini Ya orang Allah. sakit. Kayak gini, yang sakit ini tangan sama pipinya, ngapain kakinya? Lah dokter itu. Allahu Akbar. Tanya kamu dokter, Emangnya- yang sakit badannya. Udah, Tapi gak usah kenapa- banyak mengelak, Yai. Kamu mengelak. Jangan banyak Kamu mengelak. jangan mengelak. Astagfirullah. Kamu itu saling. Tangan dari orang salah adalah Kamu ketika itu ditegur dia saling- ngeyel kayak gitu. Kamu. Ini yang salah ini. Ngeyel. Takut kamu, Yai. Kamu- takut, Yai. Jangan Saya nggak takut saya. jangan main kekerasan, Yai. Ini Kamu sendiri nggak ngerti. ini yang sakit tangan sama pipinya. Yang dipijit apanya tadi? Kaki saya. Kakinya. Allahu Akbar. Tidak sakit. Modus itu, Yai. Allahu Akbar. Kamu mengatakan seperti Jangan itu. sampai apa yang menjadi omongan sahabat-sahabat gitu benar, Yai. Bahwasanya jenengan Sebentar. benar. Sebentar. Jangan dipotong dulu. Saya tanya. Jangan dipotong dulu. Waktunya Mahesa. Kenapa? Saya mengatakan ini, kata kamu saya menuduh. Ya, Sekarang betul. kalau kamu jangan semenangnya sendiri. Oh, jadi kamu orang. nanya sendiri, ini fakta, Yai. Fakta. Saya sakit ya fakta. Iya. Kamu Nyatanya. jangan menangnya sendiri kamu. Nyatanya yang Kamu menangnya sendiri. nyatanya yang nyantet siapa? Ini Terus kan- terus yang jenengan tuduh apa bukan? Walaupun ini apa benar saya yang nyantet? Ya jelas, karena itu adalah maksud Mana jenengan. buktinya? Wong ini sakit Pak. Jenengan, sakit. ya Allah, astagfirullah. Ini loh, saya lewat, ini sakit. Sa- Kamu jangan menangnya sendiri. Ustadz, Yai, di sini bukan kayak sinetron. Kamu Jenengan jangan lewat. sendiri. Allahu Akbar. Kasihan ini minta tolong. Yaudah, ayo kita tolong. Astagfirullah. Gimana ini? Gimana? Jangan. Astagfirullah. Piye iki? Aku udah gak kuat nih. Udah. Kasihan. Ayo, ini kita bawa ke kasihan. ibunya aja, Hah? Ustadz. Kan kemarin gak mau, ibunya diusir. Ya mau nggak mau sesuai perintah dari Gus. Tanya dulu dia. Iya, gak apa-apa. Aku mau ke ibu.
Hah? Aku mau ke ibu aja. Yakin? Iya. Kemarin kamu injak-injak ibumu. Ayo, kamu Nggak perlu jadi. Gimana Tolong nih? nih. Gimana Ayo nih? tolongin. Ayo, Tolong aja. tolong saya. Ayo, tolongin. Resiko ini, resiko. sebentar, nanti saya nolong salah lagi. Iya, salah. Bukan kemarin. Lah iya, tolongan. Ayo tolongin. 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 Nggak usah ditolongin siapa-siapa, aku bisa sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya Yusuf, ya Yusuf. Bilangnya sakit. Akal bulusnya kok tetap Iya. aja mau. Ayo ke juga. Ayo. Ini. Saya masih pakai sandal. Ayo. Daripada kamu tak pentung Oh, sapu ini. saya nggak takut dipendung. Ayo, sama kan sini kan, ayo. Ya, Ustaz. Ayo, Mi. Ayo. Mana aja, bawa ke ibunya. Ya Allah. Bukain pintu. Pintu, Mi. Jadi Mbak ya. Jadi. Ya. Enggak. Ikut. Jangan sampai nggak ikut. Ya, ini dulu ya. Ayo kan. Ayo. Ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Lebih depan pada ini tuh, Mbak. Ini, coba. Gua nih. Ya. Hah? Aku nggak tahu. Aku tidur tiba-tiba udah kayak gini. Ya Allah, ini mobil. Ya, nanti anu Mbak. Nanti saya kasih obat, saya carikan obat liontin sakti ya Mbak ya. Nanti Dari siapa? Yai. ada. Hah? Saya carikan nanti. Ngapain ini status diajak ini? Ya nggak apa-apa, biar nanti kita telepon juga ke Gus Idris. Bahwasanya di dalam sana berbuah kan nanti Terserah kamu. kalau orang nggak tahu ini namanya fitnah kan. Terserah kamu mau biar ngomongin apa terserah. biar sahabat-sahabat kita yang menilai saja. Kita nanti kalau yang menilai kita yang keliru. Terserah. Saya ngobati ya Mbak ya. Astagfirullah. Mbak kan sakit ya. Mbak sakit. Mbak Obatnya seperti apa, Mbak? Kenapa? Yang ini obatnya seperti apa? Dia kayak seperti baca-baca doa gitu, nggak tahu mantra Terus? atau doa. Jangan sampai jenengan kena hisab juga loh. Kamu Kiai. jangan sampai mengobati. Astagfirullah. Turun. Ayo Mbak, turun Mbak. Tuh gimana tuh? Aduh, pelan-pelan Mbak. Gimana itu? Gendong aja. Jangan. Astagfirullah. Bukan mukrim. Gimana ya, Mon? Ayo Mbak. Waalaikum. Waalaikum. Astagfirullah. Waalaikum. Gus. Salam. Aduh, ini ada hal yang Astagfirullah. Itu anaknya Bu. Kok seperti ini kamu? Awas HP nanti kedudukan. Ini. Oh, ya Allah, tangannya membusuk sama Tanganmu kenapa wajahnya itu? ya Allah. Wajahnya. Saya nggak tahu. Saya tidur tiba-tiba bangun udah kayak gini. Astagfirullahaladzim. Bisa kayak gitu. Kok bisa seperti itu? Ada kayak Yusuf. Coba jelaskan Mas Bibi. Tadi dia berdua sama mbaknya, Gus, gitu, Gus. Bukan seperti itu. Tadi saya lewat, dia teriak-teriak kesakitan. Dia lewat, teriak-teriak kesakitan. Terus saya bantu, saya baca-bacakan doa. Habis itu anak-anak masuk ke situ, saya dituduh yang enggak. Itu nyantet. Dituduh nyantet. Ini Gus, mohon izin, bukannya kita menuduh. Di dalam ruangan tersebut cuma ada Kiai Yusuf dan juga Mbak ini. Masya Allah, wala taqrabuz zina. Nah Mbak ini teriak-teriak minta tolong terus mau nyusul kamu aja. Ya? Biasanya kan setiap ada hal seperti itu paling enggak kan ini bersifat urgent. Terus saya mau nyusul kamu. Sabar Kiai. Kamu jangan Sabar, jangan pintar. motong omongan saya. Bukan. Sebentar. Astagfirullah Kiai, Kamu sebetulnya jangan Kiai. pintar mengembalikan fakta. Loh. Sekarang gini loh, Ini Gus, sakit. jenengan mawon kalau ada pasien wanita, pasti kan ngajak saksi. Iya. Siapapun itu yang terdekat. Tolong Lah jangan. si rumahnya ini, lah itu saya berjalan kok. Walaupun Gus misalkan ada orang sakit atau kecelakaan ya ditolong, masa mau nolong
Masih cari orang. Ya selak meninggal. Ya Allah. Udah. Pinter Kamu ngeles. Ini tolong. Ya Allah, ya Yusuf ternyata pinter ngeles sahabat. Ya kamu yang pinter ngeles. Waktunya Maisa saya nuduh kamu kok marah-marah. Tapi kan bener kan Bang ya? Ya gimana lagi, Ustaz? Tapi ini sebenarnya apa sih? Ya? Ini kejadiannya seperti yang pernah saya alami, Gus. Santet atau hal-hal. Ini mirip banget seperti Kang Maisa. Iya. Santet. Berarti nenek Betara Kolo yang bikin ini, kalau sama seperti ini. Tapi yang saya herankan tadi, Gus, kenapa saat kita mau menjemput Mbak ini atas persetujuan ibunya, di situ ada Pak Yai Yusuf. Setelah kita tanya, ya awalnya kita curiga, Gus, wajar dong. Ada Pak Yai sama seorang wanita. Kita sempat ramai tadi di sana, Gus. Saling tuduh menuduh, termasuk Habibie juga. Tapi Pak Kiai kekeh karena mengobati saat dia lewat. Nah, karena dia kan teriak-teriak. Dia teriak-teriak, saya kasihan. Terus saya mohon izin. Assalamualaikum. Dia teriak-teriak. Saya minta tolong. Ya akhirnya saya tidak tega, saya tolongin. Pak Kiai, sebaiknya kita langsung tanya aja sama orangnya. Sebenarnya seperti apa ceritanya? Jadi saya tuh tadi bangun tidur, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya udah kayak gini. Saya nggak tahu. Terus kenapa Pak Kiai bisa ada di tempat kamu? Dia kebetulan aku dengar suara dia dari luar, terus aku udah nggak tahan. Saat sakitnya ini udah nggak bisa saya tahan, terus saya panggil dia buat bantuin saya. Atau gini Gus, mungkin astagfirullahaladzim, itu apa saya yang salah ucap kira-kira? Emang saya, Ibu ucap apa? Saya waktu dia dulu berani sama saya sampai diusir-usir, saya tuh mengumpat dia. Mengumpat? Iya. Menyumpah secara pahit? Menyumpah, iya. Mungkin. Terus jadi Pak Kiai tadi lihat ini apa? Saya enggak ngerti, Gus. Ini kan kan menangis. Enggak, maksudnya sampai dari ini kena santet atau apa? Lah, itu yang saya takutkan, Gus. Saya kan ya ngobrol-ngobrol sama Mbak ini. Mbak ini kan bilang katanya kakinya kan sakit. Balik. Kakinya sakit. Terus sama saya. Bantu. Sama saya obatin. Habis saya obatin terus dia bilang banyak-banyak. Katanya pernah punya salah sama ibunya dan begini. Saya takut kalau Mbak ini takut kena murkanya Allah gitu loh. Saya takut, saya mau menuju santet dan sebagainya, saya tidak berani. Lah Mbak ini sudah tadi waktu di mobil sama saya kasih saran, Mbak, kemungkinan Mbak ini sakit, insya Allah saya bisa bantu. Insya Allah nanti saya bantu Mbak, saya obatin dengan memakai liontin hubun Nabi. Insya Allah penyakit Mbak ini insya Allah bisa disembuhkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalau Mbak mempunyai kesalahan sama ibu dan sebagainya, ya minta maaf ke ibunya. Itu barangkali bisa menjadi obat waktu Mbak itu sakit. Saya bilang seperti itu sama Mbak itu. Jadi saya sudah punya Gus. Saya itu sudah punya punya pemikiran. Insya Allah dengan liontin hubun Nabi itu insya Allah bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf Ibu, sebenarnya yang Ibu ucapkan mungkin dalam hati atau ucapan secara lisan itu umpatan atau doa atau permintaan atau apa ya dibilang, ucapan yang sumpah serapah yang mendoakan agar anaknya mendapatkan suatu azab dari Allah. Ya, waktu itu betul-betul saya sudah bagaimana ya? Saya sudah ngempet sekali
dia berani sama saya, dia menyiksa saya, tapi saya tetap bertahan, saya sabar, saya minta pada Allah, saya mendoakan dia sampai saya diusir sama anak saya. Kemudian Gus membawa saya ke sini ini. Nah, ini sudah lama sekali. Namanya ibu punya hati ingin melihat anak saya. Aku kangen bagaimana anak saya sehat atau tidak. Begitu. Ucapan apa yang ibu katakan? Waktu itu saya keceplosan. Ya Allah, kamu dilaknat oleh Allah. Astagfirullah. Ini nggak akan pernah sembuh kalau belum dapat maaf. Bu, apakah sampai mau memaafkan dia? Ibu. Tidak. Ibu, maaf banget. Tidak. Maaf banget, aku udah kesakitan. Ibu sudah sakit hati, Nak. Ibu sudah sakit hati. Aku udah nggak tahu. Ibunya nggak mau memaafkan. Ibu sakit hati. Susah Gus kalau seperti ini Gus. Ini harus ada keikhlasan dari ibunya Gus. Ini bukan azab dari kita atau azab dari orang lain, tapi azab langsung dari Allah. Diobati siapapun nggak akan nggak akan bisa sembuh. Sekali lagi Bu, saya tanya, Ibu yakin nggak mau memaafkan dia? Saya tidak. Maafin Ibu. Masih sakit. Mbak, sampean minggir karena Ibu nggak mau maafin sampean. Maka semakin sakit. Aku udah kesakitan, Ibu. Minta tolong Ibu, maafin aku. Aku udah jahat sama Ibu. Aku minta maaf Ibu. Bu, sekali lagi saya nanya, Ibu nggak mau maafin dia? Apa Ibu masih tega ngeliat aku kayak gini, Ini Bu? bahaya loh ini. Sampai ibunya ndak maafin, wah. Bahaya ini. Tolong Ibu. Itu kulitnya lukanya udah anu. Ibu, please Ibu. Bahaya ini. Ndak akan bisa sembuh. Ibu, aku udah kesakitan, Ibu. Itu akibatnya jika seorang anak menyakiti hati ibunya. Apalagi sampai orang tuanya, seorang ibu meneteskan air mata. Itu akibatnya. Jadi semua maaf atau hal yang terjadi ini tergantung ibumu. Teringat kisahnya di sahabat Nabi itu. Nggak mau dimaafkan, nggak akan mati-mati. Saking sakitnya menahan sakit penderitaan, kena azab. Sampai Rasul katakan, apakah harus dibakar saja? Baru. Ya sudah, kalau ibu nggak mau maafin, kita bakar aja perempuan ini. Bahaya ini. Ayo. Ini dunia Bahaya. akhirat Nanti kita laknat semua kita nanti. Iya. Bahaya. Ya sudah, ayo, kamu ikut saya. Kamu akan saya bakar. Ayo, pegangin. Alhamdulillah. Sebangsat-bangsatnya orang tua. Gak akan tega kalau anaknya dibakar. Pasti akan maafkan. Saya maafkan. Ibu yakin udah maafkan beliau? Hah? Iya. Alhamdulillah. Ini pelajaran buat kalian semuanya, sahabat. Itu gimana hukumnya, Gus? Apa? Kalau orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu, Allah. ketika nggak ada kata maaf dari seorang ibu itu gimana, Gus? Akan menjadi orang yang durhaka selama-lamanya dan akan mendapatkan murka dari Allah selama-lamanya, abadi. Apakah dia orang yang paling terakhir masuk neraka atau bagaimana, Gus? Apa kekal di abadi di neraka, Gus? Saya akan menceritakan sedikit. Ketika semua para pendosa-pendosa itu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, tinggal satu orang yang nggak mendapatkan syafaat di situ, yaitu orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian Nabi mengatakan kepada Allah, ya Allah, bukankah aku yang mendapatkan akses untuk menyafaati semua umatku? Kata Allah, ya memang betul Muhammad, tapi tidak sesuai satu janjiku. Keridhoanku terletak pada keridhoan orang tua, dan murkaku terletak pada murka orang tuanya. Jadi aku nggak mungkin mengingkari janjiku, kata Allah. Hanya ada tinggal satu di neraka yang nggak dapat syafaatnya Nabi Muhammad, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan belum mendapatkan maaf dari kedua orang tuanya. Jangan diulang lagi ya. Jangan diulang lagi ya. Iya Ibu, maafin ya. Dilihat dong. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khotaya Rabbi astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'an irzuqna amalan taqbula wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Seperti yang kita lihat, Mbak Iriana ini hancur ekonominya, hancur rumah tangganya karena beliau berani durhaka kepada ibunya. Dan sekarang puncaknya mendapat azab ketika beliau usir ibunya. Hancur kan meleleh Gus. Meleleh. Astagfirullah, subhanallah. Coba Gus, coba lihat Gus. Coba lihat kamera itu, lihat tuh. Aduh. Iya bang, ini bang. Jorok. Astagfirullahaladzim. Lihat. Aduh, ya Allah. Itu Gus tuh. Itu Gus. Lihat tuh keluar nanah Gus. Ini Gus. Ini Gus tuh. Ya Allah, lihat kamera, kelihatan Gus. Ya Allah. Lihat Bang Maisa itu, Bang Maisa. Bolong-bolong Gus. Udah meleleh gitu, aduh. Insya Allah lah, mudah-mudahan dengan diampunkan dosa sampean sama ibu sampean, Mbak, karir sampean lebih insya Allah ya dapat kemudahan. Bang, mau dipinjemin tuh liatin hubun Nabi, dapat syafaat Rasulullah, cepat diberikan kesembuhan. Amin ya Allah. Insya Allah. Mohon maaf Gus yang silakan. Nah ini Leontin, yang Leontin. Pakai kasihkan ibunya, biar ibunya yang pakai. Tapi masih ada kan untuk umat? Ada di Bang Maisa dipinjam itu Bang Maisa ada. Dengan dipakainya Leontin ini, semoga Allah memberikan keridhaannya untuk sembuh kamu dari sakitmu. Amin. Dan kamu akan mudah rezekimu. Amin. Baik seperti semula. Amin. Amin. Ya Allah. Makasih ya Ibu, udah maafin aku. Diulang lagi ya. Amin. Wah, dipakai perempuan cantik banget. Sendirian, Mbak. Coba lihat tuh. Nah, masa cantik-cantik kok kayak gitu. Jangan diulangi lagi ya. Ya. Enggak ada tempat yang baik kalau kita durhaka ke orang tua, enggak ada. Perlakukan orang tuamu, terutama ibumu, seperti Tuhan di dunia. Karena dia adalah sorgamu. Jadikan ibumu ratu. Iya. Muliakan dia. Betul. Kalau kamu pengen hidup kamu bahagia, rezekinya kamu melimpah ruah. Ya udah. Amin. Gimana, Bang? Itu tinggal satu, Gus. Ini kan dipinjam kan? Ini kan dipinjam. Tapi ini nggak lama loh ya. Kalau misalkan nanti udah saya ambil lagi ya, karena itu banyak yang pengen. Ya, leontingnya. Jadi ini sahabat yang pengen dengan leonting yang dipakai mbaknya ini atau leonting yang dipakai Ban Mahesa, boleh kalian hubungi nomor admin 081 3-nya 4 kali 22 776. Mungkin ada yang boleh sampaikan Mbak Mahesa ketika memakai leonting itu apa yang dirasakan Mbak Mahesa? Insya Allah, alhamdulillah, semoga semuanya hal-hal yang jelek itu hilang dari kita, datang hal-hal yang baik. Amin. Semoga semuanya menjadi lebih baik, menjadi dapat syafaat dari itu. Itu aja. Siap. Gimana Gus? Jadi itu ada leontin 2 sahabat ya, yang pengen boleh langsung hubungi nomor admin 081 3-nya 4 kali 22 776. Dan satu kali lagi niatkan untuk pembangunan masjid ya.
Oke, terima kasih. Mungkin ini saja dulu. Semoga kita semuanya dihindari hal-hal seperti ini. Ya, ini pelajaran buat kita semuanya. Jangan sekali-kali durhaka kedua orang tua. Jangan sekali-kali durhaka lah intinya gitu ya. Nah, kalau pengen sukses cuma satu kuncinya. Muliakan kedua orang tuanya. Itu intinya. Kalau kalian nggak memuliakan kedua orang tuanya, sampai kapanpun kamu nggak akan pernah bahagia atau sukses. Monggo Gus, ditutup. Sudah, mungkin cukup sekian. Semoga kita mendapatkan hikmah dari semua peristiwa dan kejadian ini. Lebih menjaga ibu kita yang masih hidup, kita rawat, kita muliakan ya. Amin. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada,